Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, balik lagi bareng gue ya, Ready EOS. Oke, kali ini gue mau ngasih tips sedikit buat kalian ya. Jadi kalian harus inget nih sebelum COD iPhone 5s apa aja yang perlu kalian inget ya. Jadi di sini gue mau ngasih tips ya, berbagi pengalaman buat kalian ya selama gue COD-an iPhone 5s ya. Ini kan udah banyak nih. Berapa puluh lah gue COD-an iPhone 5s. Jadi di sini juga gue nemuin banyak masalah ya pas COD tentang iPhone-nya atau orang-orangnya. Jadi gue mau ngasih pengalaman buat kalian, tips buat kalian ya. Jadi yang kalian mau COD-an iPhone 5s bisa lihat tips ini atau ya buat saran buat kalian lah. Jadi tonton sampai selesai ya. Oke, langsung aja ya. Jadi apa aja problem yang pernah gue alamin ya pas beli second iPhone 5s ini. Jadi di sini cuma kayak opini gue doang ya. Jadi kayak gue cerita apa yang gue alamin aja. Jadi gue cuma pengen ngasih saran ya, kalau mau diterima syukur, kalau emang kurang bermanfaat ya mohon maaf ya. Jadi opini gue aja di sini ya. Jadi yang gue pernah alamin aja ya. Jadi gue mau nge-share aja. Jadi oke, langsung aja ya. Yang pertama biasanya gue sering nemu yang jadi ngalamin kamera blur. Kamera blur itu kayak kamera belakangnya blur. Jadi gue pas ngecek ya udah beberapa kali ya. Jadi gue sering nemu yang kayak gitu udah agak lama sih. Maksudnya udah sering, ibaratnya gue COD-an iPhone 5s, gue ngetes kamera belakangnya, tapi itu ngeblur, bukan ngeblur, jadi dia nggak bisa fokus. Pas lu jari lu di ini kayak seret, lu nggak bisa fokus gitu loh. Jadi kayak autofokusnya nggak ada gitu. Jadi itu dia rusak di kameranya, bukan di misalkan mau di reset atau di apa, tetap nggak bisa. Lu harus ganti kamera. Kamera kalau yang OM tuh, kalau nggak ori tuh misalkan sekitar 100 ribuan lah, lu ganti kamera 150 ribu lu buat ganti kamera. Itu kameranya rusak tuh, kamera. Soalnya gue udah berapa kali tetap di reset nggak bisa, dan akhirnya gue ganti kamera gitu. Jadi buat kalian yang mau beli iPhone 5s harus bener-bener ngecek kamera belakangnya ya, harus benar-benar dicek kamera belakangnya. Jadi biar ketahuan atau fokusnya atau enggak gitu. Ini sering terjadi ya, ibaratnya kan soal iPhone 5s itu HP lama ya, keluaran 2013, pasti ya ada aja lah problemnya gitu. Jadi berikutnya itu mic kamera belakang. Jadi kayak lu pas video lu ngomong nggak kedengeran micnya gitu. Jadi itu ngaruh kayak lu lagi buat video call jadi nggak kedengeran. Mungkin kayak misalkan kayak lu ngomong nih tapi lawan bicara lu nggak denger suara lu gitu. Jadi itu karena mic-nya. Jadi lu harus ngecek juga pas lagi rekam video, ibaratnya ngerekam video nih, tes 1 2 3 ngecek kayak gitu juga nih, kedengeran nggak. Kalau misalkan nggak ada suara itu mic-nya kena gitu. Itu penting juga ya. Jadi sering juga gue nemu yang kayak gitu. Jadi mic belakangnya itu nggak bisa. Jadi pas orang mau telepon, itu teleponan nggak kedengeran suara kitanya gitu. Jadi yang berikutnya lagi tuh fingerprint. Kalau fingerprint udah banyak banget ya. Lo harus sering, maksudnya sebelum COD atau sebelum beli lo harus baca dulu deskripsi iklannya, atau langsung nanya ke orangnya fungsinya normal nggak bang gitu. Misalkan fungsinya, takutnya ya kan fingerprint di iPhone 5s itu sering banget error gitu. Jadi sering banget udah yang pada nggak berfungsi gitu. Jadi lu tanya dulu nih masih bisa atau enggak gitu. Misalkan nggak bisa kan lu bisa langsung ini. Kalau misalkan takutnya dia bilangnya bisa tapi nggak bisa, kan ada aja yang kayak gitu. Jadi lu harus ngecek dulu fingerprintnya ya kan. Gua udah tau kan cara ngecek fingerprint, lu masuk pengaturan ya. Nanti gua kasih tutornya buat ngecek fingerprintnya. Jadi ada juga kalau yang rusak di kurang responsif. Kalau kurang responsif itu emang dari fingerprint sih biasa pemakaian emang udah lama, jadi kurang responsif aja gitu. Tapi masih bisa, tapi cuma agak susah gitu. Kalau untuk berikutnya itu baterai. Kalau baterai di iPhone 5s emang agak boros sih. Kalau soalnya kan iPhone 5s itu keluarannya tahun lama ya, 2013. Misalkan kalau masih bawaan belum diganti itu pasti udah boros. Ibaratnya ya sehari ngetes 3 kali gitu. Maksudnya kalau boros, ada juga yang udah boros banget. Kalau misalkan ganti baterai ya sekitar 150 ribuan sih kalau lo pengen ganti baterai. Misalkan pengen ganti baterai gitu ya. Tapi di sini kalau iPhone 5s itu baterainya gue pernah ngalamin ya. Jadi
gue pernah dapet barang ya, ini buat pengalaman lu juga, maksudnya buat lu juga tips ya. Jadi kena IC baterainya, gue juga nggak tahu itu bisa kena IC baterainya. Jadi pas gue COD tuh barang tuh normal gitu, ibaratnya gue ngetes aman normal. Jadi orang bilangnya itu cuma kayak, bang diganti baterai aja bisa kok, ini cuma boros doang gitu. Oke, gue percaya kan, misalkan gue ibaratnya nggak terlalu mikir aneh-aneh yang negatif ke orang kayak gitu. Jadi gue percaya aja. Ternyata pas gue kasih ke customer gue beli, gue kasih customer, ternyata IC baterainya kena. Lah di situ customer balikin lah HP ke gue, karena gue juga ngasih garansi kan, gue juga nggak enak juga kan. Jadi dia balikin lagi ke gue kasih. Gue pertama rada bingung nih, kenapa sih kok kayak gini, padahal gue ngirim barang itu baterai masih 100% nih, tapi sampai sono baterainya nggak nyala gitu, ibaratnya pas nyalain nggak bisa gitu. Jadi kayak udah habis gitu, udah beberapa kali, berulang kali kayak gitu. Terus gue nanya ke temen gue nih yang tukang servis, ternyata itu katanya kena IC baterainya gitu. Jadi tak tahu IC baterai atau apa, kena IC gitu lah. Jadi mau mati mau nyala tetap berkurang baterai lo gitu loh. Jadi itu juga harus waspada juga. Jadi buat kalian yang mau ngecek kayak gitu, lu coba matiin nih, lu lagi COD-an, terus lu lihat nih kapasitas baterainya berapa persen, misalkan 60% nih, terus lu matiin tuh baterainya, HP-nya lu matiin, lu diemin tuh sampai ibaratnya 15 menit lah. Kalau 30 menit berkurang nggak? Kalau misalkan berkurang agak 10% ke atas atau 5% ke atas, berarti tuh emang ada masalahnya gitu loh. Jadi biar tau lah IC baterainya kan atau enggak gitu. Jadi lumayan juga sih benernya, sekitar 150 sampai 200 ribuan sih. Lu walaupun lu ganti baterai tetap aja nggak bisa. Gue udah pernah nyoba, tetap nggak bisa. Gue ganti baterai tetap nggak bisa, harus dibenerin IC-nya gitu. Mungkin beberapa itu aja ya. Kalau buat kalian yang mungkin cari harga ya kira-kira murah tapi no minus, fungsi normal semua ya. Kalau penting kelengkapan juga, kalau bisa yang dus masih ori atau bawaan semua gitu. Tapi emang agak susah soalnya iPhone 5s ya. Jadi iPhone lama biasanya udah pada aksesoris juga udah pada diganti atau apa. Fisik kalau bisa lu cari ya yang sesuai sama lu lah. Ibaratnya lu pengen mulus atau gimana, ya sesuai nama budget lu juga gitu. Jadi ya kalau buat kalian mau cari ya harus lebih hati-hati lah gitu. Soalnya kadang banyak problem juga dari iPhone-nya. Jangan terlalu percaya sama seller ya. Jadi kalian harus ngecek sendiri ya, biar benar-benar tahu gitu ini problemnya di mana gitu. Oke, mungkin segitu doang ya tips dari gua. Mungkin kalau ada pertanyaan lain lu bisa langsung komen atau bisa langsung email ke gua. Jadi kalau gua bisa bantu pasti gua bisa maksudnya kalau gua bisa bantu pasti gua jawab pertanyaan kalian ya. Oke, jangan lupa subscribe ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.